Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi akad hybrid. Jadi, pengertian akad secara bahasa, ini adalah perikatan, perjanjian atau permufakatan. Secara istilah, pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah Allah dan Rasulnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Selanjutnya ini adalah perbedaan wa'ad dan akad. Jadi yang pertama adalah wa'ad, janji dari satu pihak kedua pihak lain. Yang akad adalah kontrak atau kesepakatan antara kedua orang atau lebih. Lalu untuk yang kedua, wa'ad hanya mengikat satu pihak, yaitu orang yang berjanji. Yang akad ini adalah mengikat semua pihak yang terlibat dalam kontrak. Yang ketiga ini adalah wa'ad syarat-syarat dan kondisi belum ditentukan dengan jelas. Lalu untuk akad syarat-syarat dan kondisi telah ditentukan dengan jelas. Lalu yang terakhir dari wa'ad adalah bila pihak yang berjanji tidak mampu menjalankan janjinya, maka sanksi yang diterima adalah sanksi moral. Lalu untuk akad, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Lalu apa yang dimaksud dengan akad hybrid? Akad hybrid atau multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara'ah, soft, syirkah, mudharabah, dan sebagainya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Selanjutnya ini ada penyebutan akad hybrid dengan literatur fikih kontemporer. Yang pertama ada al-uqud al-murakkabah atau bisa disebut dengan akad-akad yang tersusun. Yang kedua ada al-uqud al-muta'addidah, akad-akad yang berbilang. Yang ketiga ada al-uqud al-mutaqabilah, akad yang berhadapan atau berpasangan. Yang keempat ada al-uqud al-mujtami'ah, akad-akad yang terhimpun. Yang kelima ada al-uqud al-mukhtalithah, akad-akad yang bercampur. Yang keenam ada al-uqud al-mutaqarrirah, akad-akad yang berulang. Yang ketujuh ada al-uqud al-mutadakhirah, akad yang satu masuk kepada akad yang lain, tapi dalam sekarang yang dipakai adalah yang dengan akad yang pertama. Selanjutnya ini ada jenis-jenis akad hybrid. Yang pertama ada akad bergantung atau akad bersyarat. Jadi al-mutaqabilah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Contohnya adalah saya jual rumah saya seharga 300 juta dengan syarat kamu menjual rumahmu dengan harga 300 juta. Yang kedua adalah akad terkumpul, yakni adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad, bisa dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Contohnya seperti saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama 1 bulan dengan harga 500.000. Selanjutnya yang ketiga adalah akad berlawanan. Dikatakan berlawanan karena implikasi dan dari masing-masing akad berbeda sehingga tidak boleh disatukan dalam satu akad. Contohnya, saya menghibahkan dan menjual rumah ini seharga 200 juta. Lalu yang keempat ada akad berbeda, seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya, tidak dibatasi dengan waktu. Contohnya akad ijarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam ijarah harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad. Terakhir adalah akad sejenis. Jadi multi akad jenis ini
dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Selanjutnya yakni adalah pendapat yang melarang akad hybrid. Yang pertama ada multi akad dilarang karena nas agama. Kedua adalah multi akad sebagai hilah ribawi. Yang ketiga ada multi akad menyebabkan terjerumus kepada riba. Yang keempat ada multi akad dari akad-akad yang akibat hukumnya berlawanan. Lalu pendapat yang memperbolehkan akad hybrid yang pertama adalah kaidah umum fikih muamalah. Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Yang kedua yakni ada multi tafsir dari hadis-hadis yang melarang. Ada multi akad dalam jual beli bai, dua akad dalam satu transaksi. Lalu penafsiran hadis larangan dua akad dalam satu akad. Yang pertama, penafsiran penjual mengatakan saya jual 10.000 cash dan 12.000 kredit, dan pembeli mengatakan iya saya terima. Lalu sebab pelarangannya tidak jelas harga mana yang disetujui sehingga rawan menimbulkan perselisihan. Lalu penafsiran yang kedua yakni mensyaratkan akad atas akad. Seperti saya jual sepeda ini kepada Anda dengan syarat Anda meminjamkan uang kepada saya. Sebab larangannya tidak jelas harga sebenarnya dalam transaksi. Lalu akad pertama tidak terjadi jika akad kedua tidak terlaksana. Lalu jual beli secara inah. Seseorang berkata, belilah laptop ini dari saya secara cash, kemudian juallah laptop tersebut kepada saya secara kredit. Kebalikan jual beli inah. Lalu pendapat mayoritas ulama, jual barang yang belum dimiliki. Lalu si B dalam jual beli secara inah, si B berhutang 10 kg beras kepada si A yang dibayar pada bulan depan. Ketika bulan depan si B tidak mampu membayar, maka si A mengatakan bayar saja bulan depan, tapi hutangmu jadi 15 kg. Lalu untuk ini pendapat mayoritas ulama adalah dua jual beli dalam satu akad, harga yang ditetapkan dari awal tidak diketahui apakah untuk 10 kg atau 15 kg. Yang kedua yakni adalah riba. Selanjutnya yakni ada hukum multi akad yang dalam permasalahan akad komersi atau bai dan qard, hukumnya haram karena mengarah kepada riba. Lalu akad komersil selain akad bai plus qard, hukumnya haram karena mengarah pada riba. Lalu akad komersil plus akad sosial selain qard, hukumnya akadnya fasid rusak karena akad sosial tabaruk berubah menjadi akad komersil muawaddah. Lalu akad komersil dan plus akad komersil, hukumnya satu dilarang. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang kedua yakni diperinci larangannya, ini pendapat Malikiyah. Jika ada sof, musaqo, murabahah, ju'alah, syirkah plus bai maka hukumnya dilarang. Selain akad-akad di atas hukumnya boleh. Yang ketiga yakni boleh, dan pendapat ini yang digunakan oleh sejumlah lembaga fatwa kontemporer. Lalu akad sosial plus akad sosial seperti hibah plus hibah, hukumnya boleh, itu adalah aktivitas barter. Kesimpulannya adalah penggabungan dua akad dalam satu akad dilarang kecuali satu, bukan termasuk larangan dalam nas dalil syar'i. Yang kedua, bukan menggabungkan dua akad yang bertentangan. Yang ketiga yakni adalah tidak mengarah pada suatu yang haram. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.